Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Lebih Servis. Ini ada dua servisan teman-teman ya. Yang satu ini TV Xiaomi ya, dengan tipenya itu kalau nggak salah ini 55 inch ya, paling besar ya. Dan yang satu ini ada sebuah TV Panasonic ya. Ini besarannya 43 inch ya. Untuk TV yang saya mau kerjakan dulu teman-teman ya, ini ada TV Xiaomi Android 55 inch ya, dengan kerusakan dia itu gambarnya blank ya. Oke. Saya mohon maaf ya teman-teman ya, saya kerjanya di bawah aja di ini, soalnya di meja saya untuk tipe 55 itu nggak muat ya teman-teman ya, seperti itu di depannya. Oke, saya akan coba nyalakan TV-nya, kita lihat ya langsung kerusakannya ya. Nah, ini dia model TV-nya, sangat besar ya. Saya letakkan dulu tripod saya akan ambil untuk colokannya ya. Kita lihat. Oke, saya coba colokan ya. Apakah TV-nya mau nyala langsung ya? Bentar, saya nyalain. Colokan saya teman-teman. Ya, saya start dulu ya. Oh, sudah start ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Coba saya start dengan remote ya. Kok bisa? Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, dia blank ya, seperti itu nih. Oke, saya akan mengerjakan di bawah saja teman-teman ya, karena ini TV-nya sangat besar sekali, jadi meja kerja saya nggak muat ya. Oke, kalau begitu kita akan buka TV-nya, lalu kita akan melihat kondisi mesin di bagian dalam. Saya penasaran juga gimana sih sebenarnya model mesin dari TV Xiaomi yang tipenya itu sangat besar seperti ini, 55 inch. Sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silahkan teman-teman like ya, subscribe, komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke, untuk tipenya ya, saya untuk lebih detail ya, model Xiaomi ya, Xiaomi Android ini, model L55MS 5XIN ya. Kita buka TV-nya. Oke, baik ya, kondisi mesin di bagian dalam untuk jenis TV Xiaomi Android 55 inch seperti ini ya. Untuk area regulatornya itu dia gabung dengan mainboard ya, nggak terpisah. Kemudian di daerah bawah ada area T-con. Kita akan buka seperti ini aja teman-teman ya. Oke, jadi sekarang saya akan mendeteksi kerusakan ya. Sebelum saya lanjut mendeteksi kerusakan, saya jelaskan lagi teman-teman bahwa kerusakan seperti ini itu biasanya terjadi di area, kalau bukan di area T-con, di area panel layarnya, entahkah di sebelah kiri atau di sebelah kanan, ataukah dua-duanya. Itu bisa saja terjadi teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dia kerusakannya di area panel, untuk servis yang sebenar-benarnya itu baiknya melakukan pergantian panel. Tapi kita tahu ya teman-teman ya, melakukan pergantian panel itu sangat besar biayanya ya, hampir menyamai kalau kita beli TV second ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi alangkah bagusnya sebelum kita melakukan pergantian panel, ada satu langkah atau trik yang bisa kita lakukan agar TV ini kembali bisa memunculkan gambar. Oke, untuk masalah awet dan tidaknya, seperti saya katakan di video saya sebelum-sebelumnya, awet dan tidaknya itu semua tergantung dari kondisi TV-nya ya teman-teman ya. Daripada TV nggak kepake sama sekali, mendingin kita lakukan trik seperti ini dulu sebelum kita melakukan pergantian panel. Oke, kali ini saya akan mendeteksi kerusakan seperti yang saya katakan di awal video teman-teman ya. Kerusakan ini bisa saja terjadi di area T-con-nya dan bisa juga terjadi di area panel layarnya. Untuk mendeteksi kerusakannya, saya akan ambil apometer, kita akan ukur tegangan di area T-con ya. Saya nyalakan apometer saya di skala DC ya teman-teman ya. Saya letakkan di sini saja supaya lebih jelas mungkin ya. Bentar. Saya geser, kita terfokusnya ke area sini teman-teman ya. Nah, di sini dia menggunakan double shove ya, terpisah kiri dan kanan ya.
Nah, sekarang saya akan mendeteksi kerusakannya. Apakah ada kerusakan di area T-con? Kita akan ukur tegangannya. Saya akan coba nyalakan TV-nya dulu ya. Seperti ini. Groundnya saya letakkan di sini aja teman-teman ya, untuk ampermeter ya. Bisa di sini, pokoknya sembarang aja teman-teman kalau ground ya teman-teman ya. Mau letakkan di sini seperti yang saya letakkan seperti ini ya. Yang ingin mau belajar ya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba nyalakan TV-nya. TV-nya masih dalam kondisi standby ya. Coba saya start dulu TV-nya. Ya, lampu indikatornya ya tuh sudah nyala teman-teman ya. Backlight-nya sudah menyala. Nah, sekarang kita akan ukur tegangan wajib ya. Tegangan wajib itu tegangan 12 volt yang mensuplai masuk ke area T-con agar T-con ini bisa bekerja. Kalau tegangan ini hilang, itu bisa juga membuatkan TV ini blank ya teman-teman ya. Kenapa blank? Karena T-con-nya tidak bekerja ya. Oke. Saya akan ukur dulu tegangan utama PCC 12 voltnya. Di sini teman-teman ya. Kita lihat dulu ini ya. Nah, itu ada enggak? Bentar. PCC ini nggak kelihatan teman-teman, sorry ya katanya. Nah, itu ya. Ada tegangan 12 volt masuk ya teman-teman ya. Saya langsung saja ukur tegangan-tegangan yang biasa teman-teman dengar lazimnya ya. Kita ukur di tegangan VGH ya. Saya cari titik poin VGH teman-teman ya. Dia biasanya di area sini ya. Nah, ini VGH ya. Kita ukur tegangannya berapa VGH. Nah, terukur 11 volt ya teman-teman ya. Normal ya. Oke, kita ukur tegangan VGL nya. Ini tegangan minus ya. Berapa tegangannya? Ya, ada min 8, sangat normal juga teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang biasanya kalau tegangan seperti ini, tegangan VHVAA ya. AVAA itu biasanya nggak ada teman-teman kalau dia blank ya. Coba ya, saya ukur tegangannya di sini. AVAA-nya. Nah, ya betul ya teman-teman. Tuh, tegangannya tidak ada muncul sama sekali. Oke. Kalau begitu, saya akan cabut dulu. Nah, ini kan masih mendeteksi kerusakan ya teman-teman. Untuk memastikan kerusakannya apakah area T-con atau area panel layar. Tadi kan kita terfokus tegangan VHVAA-nya itu nggak ada teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan coba lepaskan salah satu beban, entah ke kiri atau ke kanan ya. Kita akan lepas bebannya dulu teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan lepas beban dulu ya. Saya lepas beban di sebelah kiri dulu. Oke, ayam mengganggu, suaranya masuk ke rekaman saya. Oke, ini ya, kita lepas ya. Nah, kita fokusnya tadi ke tegangan ini ya teman-teman yang saya katakan ya, tegangan HVAA-nya ya. Kita cabut dulu ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba nyalakan kembali TV-nya. Coba ya, saya start dulu TV-nya. Kita lihat apakah backlight-nya menyala. Belum ya. Kita start dulu dengan menggunakan remote. Oke, sudah nyala ya TV-nya. Coba kita ukur lagi teman-teman tegangan AVHA-nya di sini. Nah, itu masih tidak ada tegangan teman-teman ya. Terbaca milivolt ya. Kalau tegangan yang lain VGL pastinya ada ya. Nah, itu ada muncul minus 8 ya. Kurang terang ya. Oke, itu min 8 ada ya. Oke. Kalau begitu saya cabut lagi teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan pasang kembali ini, lalu kita akan lepas lagi sebelah kanan ya, di hadapan saya. Saya pasang dulu seperti ini. Oke, kita lepas ini teman-teman. Nah, udah lepas ya. Sekarang kita coba nyalakan kembali TV-nya. Kita ukur lagi tegangan HVAA-nya. Oke. Sekarang saya akan coba start lagi teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Bentar, kita tunggu backlight nyala ya. Nyala ya. Oke, sekarang kita kembali ukur tegangan HVAA-nya di sini teman-teman. Apakah ada tegangan keluar? Oh, ntar ya. Ini nggak connect ya. Sorry. Lepas.
Nah, kita ukur ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman muncul ya tegangannya. Setelah kita melepas area sebelah kanan di hadapan saya, muncul tegangan 7,54. Nah, kalau sudah muncul seperti itu teman-teman, biasanya sih ada gambarnya ya. Coba kita lihat apakah betul ada gambarnya. Ini gambarnya pasti sebelah aja kalau muncul ya teman-teman ya. Saya rapikan dulu seperti ini supaya jangan jatuh. Kita angkat panelnya. Kita mau lihat ya. Nah itu ya teman-teman, muncul ya gambarnya, cuman sebelah ya. Kenapa sebelah? Karena akan kita lepas di sebelah kanan depan saya tadi seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi seperti ini teman-teman. Nah, saya matikan ya. Berarti fix ya kerusakannya itu, kita sudah bisa deteksi ya bahwa kerusakannya ini ada di area panel sebelah kanan di hadapan saya. Nah, gimana cara menyelesaikannya teman-teman agar TV ini bisa kita gunakan kembali sebelum kita melakukan pergantian panel ya. Awet dan tidaknya itu tergantung dari kondisi TV-nya teman-teman ya. Daripada TV tidak terpakai sama sekali, mendingan kita lakukan trik seperti ini dulu. Oke, sekarang kita akan terfokus ke area tikon ya. Setelah kita melepas area sebelah kanan seperti ini, gambarnya muncul. Jadi kita harus menonaktifkan dulu untuk jalur sebelah kanan di hadapan saya. Nah, sekarang kita akan terfokus dulu teman-teman ya. Saya akan mengambil dulu isolasi untuk kita menutup jalurnya. Kita akan lihat nanti titik poinnya di mana ya teman-teman ya untuk tutup jalurnya. Oke, saya akan ambil isolasi dulu. Oke teman-teman ya, kita terfokus ke area tikon di jalur sebelah kanan ya. Setelah kita melepas tadi ini, gambarnya muncul ya. Nah berarti jalur sebelah sini yang mengalami kerusakan teman-teman ya, sehingga scanning gambar terganggu dan akhirnya menjadi blank ya. Nah sekarang kita akan menonaktifkan ya. Saya akan lakukan penutupan jalur teman-teman. Kita terfokus ke jalur area sebelah kanan di sini, sebelah sini ya. Bukan di sebelah sini teman-teman ya, di sebelah sini. Nah biasanya saya menutup jalur itu kalau jalur sebelah sini teman-teman, ini kita hitung saja ya. Jalurnya sekitaran 17 teman-teman ya. Ini saya zoom lagi, bisa teman-teman perhatikan ya yang saya tutup nanti. Nah ini seperti ini. Ini ada 17 jalur ya tertutup ya teman-teman. Kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Oke. Berarti di sekitaran di sini teman-teman ya. Yang kita tutup ini mungkin seperti ini nanti. Oke. Saya akan langsung tutup saja teman-teman ya. Bentar. Ini ya. Oke, jadi teman-teman nanti kalau misalkan tutupnya seperti ini, kalaupun berhasil gambarnya muncul itu agak kasar, bisa teman-teman kurangin atau tambahin ya. Seperti itu aja ya teman-teman ya. Oke, jadi model posisinya seperti ini. Ini mungkin sekitaran 17-18 jalur ya teman-teman ya. Oke, kita gunting dulu ini supaya rapi ya. Ya. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Nah sekarang saya akan pasang kembali ya. Oke, seperti itu, jepit. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan besarkan gambarnya. Kita akan langsung ukur tegangannya lagi teman-teman ya. Kita terfokus tadi ke tegangan AVHH nya ya. Kalau saya nyalakan ini teman-teman, sudah terpasang seperti ini jalur sebelah kanan dan tegangannya muncul ya, berarti fix ya, insya Allah gambarnya akan ada ya. Nih saya letakkan di sini aja ya. Oke, saya coba nyalakan TV-nya, ground saya letakkan, coba kita colokkan TV-nya. Oke ya, kita ukur langsung tegangannya teman-teman. Coba ya, saya start dulu dengan menggunakan remote. Kita tunggu backlightnya nyala ya. Nah itu sudah nyala backlightnya. Kita ukur tegangan HVAA nya yang hilang tadi. Nah itu sudah muncul teman-teman ya, 7,54 ya. Sudah terpasang semua. Berarti bisa saya simpulkan ini teman-teman, gambarnya insya Allah pasti ada ya, normal kembali. Coba saya rapikan seperti ini dulu.
Kita angkat panel layarnya ya. Oke. Coba kita angkat ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu teman-teman. Alhamdulillah ya. Gambarnya sudah muncul kembali dan sangat normal ya. Tidak ada yang sedikit kasar gambarnya kembali normal seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti yang saya katakan, kalau teman-teman melakukan penutupan jalur seperti itu, gambarnya itu agak kasar, bisa teman-teman dengan melakukan penambahan tutup jalur atau mengurangi. Itu saja teman-teman ya, sampai dapat titik pasnya segambar seperti ini ya. Ini sudah kembali dengan nyala dengan normal, gambarnya tidak kasar dan halus ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup ya, demikian tutorial singkat dari saya bagaimana cara kita menangani kasus TV blank seperti ini. Ini kebetulan merek Xiaomi ya, Android. Seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, kerusakan blank seperti ini kalau yang kena itu adalah panel layarnya, itu sebenarnya adalah melakukan pergantian panel ya teman-teman. Tapi kan kita tahu melakukan pergantian panel ya, seperti yang saya katakan itu biayanya sangat mahal dan hampir menyamai kalau kita membeli TV second dengan model seperti ini dan inci seperti ini, besaran seperti ini juga ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum kita melakukan pergantian panel, baiknya kita melakukan trik seperti ini dulu ya, agar TV ini bisa kepake kembali ya, daripada TV sama sekali nggak kepake, mendingin kita lakukan trik-trik seperti ini. Cukup demikian dari saya, channel Habis Servis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.